Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Maula Harpi, Dimas Alip, Rizky Wildiani, dan Ita Cermita akan memaparkan materi terkait sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Langsung saja, let's think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita terjun nih ke pembahasan, pasti teman-teman udah pada tahu kesehatan itu apa gitu. Ketika kita sebagai manusia, pasti kita itu kan punya berbagai aktivitas, punya berbagai pekerjaan, dan pasti akan bisa dilakukan secara optimal kalau kita itu dalam keadaan sehat kan. Tidak hanya manusia yang membutuhkan kesehatan agar bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Untuk bank juga berlaku hal yang sama. Nah, kenapa bank itu harus sehat? Karena bank itu kan beroperasi ya hampir setiap hari ya. Dan jam kerjanya juga lumayan tinggi yang dilakukan oleh banyak pegawai-pegawainya. Bank ini itu harus sehat juga sama seperti manusia. Bank ini itu juga harus sehat supaya mereka bisa beroperasi dengan prima, tidak hanya dalam melayani nasabah tetapi juga prima untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder atau nasabah terhadap perbankan. Nah, kenapa sih tingkat penilaian kesehatan bank itu penting? Urgensinya apa sih? Ya, sebenarnya bank yang sehat itu bank yang sehat itu adalah bank yang dinilai dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat. Mereka juga dapat menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali gitu, serta memberi jasa-jasa terhadap nasabah gitu. Mereka juga bisa membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter ya. Nah, kondisi bank yang nggak sehat itu bisa membahayakan nih sebenarnya. Tapi ternyata jika kita melihat lagi lebih dalam, kondisi bank yang tidak sehat itu tidak hanya dapat membahayakan bank itu sendiri, tapi juga bisa membahayakan pihak lain. Seperti misalnya ada bank lain yang melakukan kerjasama dengan bank yang kondisinya tidak sehat tadi, dan bisa juga mempengaruhi pihak nasabah atau masyarakat gitu sebagai stakeholder. Nah, jadi penilaian kesehatan bank ini itu sangat penting ya, karena hal yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Oleh karena itulah penilaian tingkat kesehatan bank itu sangat penting supaya kita bisa tahu gitu apakah bank ini kondisinya sedang sehat ataupun tidak. Karena kan kita sebagai masyarakat, misalnya kita sebagai masyarakat dan juga sebagai nasabah, kita itu sudah memberi kepercayaan ya terhadap bank gitu. Nah, itulah mengapa tingkat penilaian kesehatan bank itu penting ya, urgensinya itu sangat penting lah gitu. Selanjutnya ada mekanisme tingkat kesehatan bank ya. Jadi berdasarkan surat edaran BI ini nomor 13 pada tanggal 25 Oktober tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, mekanisme tingkat kesehatan bank ini itu ada 3. Yang pertama itu menetapkan bobot masing-masing faktor dan bobot parameter masing-masing faktor. Yang kedua itu jenis data yang dinilai adalah yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk data yang kuantitatif itu bank itu dapat menentukan range masing-masing peringkatnya sebagai acuan pemetaan hasil penilaian dengan peringkat, misalnya 1 sampai 5 gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 gitu. Kemudian yang ketiga, mekanisme yang ketiga, hasil dari penilaian yang tadi itu memiliki parameter ya, di mana masing-masing parameter faktornya itu akan membentuk sebuah nilai atau peringkat ya. Seperti di mekanisme yang tingkat kedua tadi ya, akan membentuk peringkat faktor tersebut, dan hasil penilaiannya itu faktor tingkat bank itu akan membentuk nilai komposit ya, yang bisa menunjukkan tingkat kesehatan bank tersebut. Nah, jadi ada bobotnya tuh. Jadi kalau berdasarkan materi yang tertera ya, jadi faktornya itu ada 4. Ada profil risiko, ada penerapan GCG, ada rentabilitas dan permodalan, dimana masing-masing faktornya itu kan ada 4 ya.
masing-masingnya itu punya bobot yang sama, yaitu 25%. Jadi kalau 25 dikali 4 kan jadinya 100 gitu ya. Terus untuk pemetaan peringkatnya tadi kan secara komposit akan menentukan tingkat kesehatan bank ya. Untuk pemetaannya tadi itu setelah kita mendapatkan hasilnya yang ditentukan oleh bobot masing-masing faktornya yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan, kita tinggal melakukan pemetaan peringkat gitu. Nah, jadi itu juga ada pemetaan peringkat ya untuk tingkat kesehatan bank. Nah, di mana ada 5 peringkat di sini sesuai dengan nilainya sebagai hasil penilaian yang tadi. Ada 5 peringkat. Ada sangat baik, ada cukup baik, ada kurang baik dan tidak baik. Jadi itu udah ada penentuannya ya, udah ada ketentuannya dari sana. Nah, selanjutnya ada faktor penilaian permodalan. Nah, faktor penilaian kesehatan bank itu kan tadi kan ada 4 ya. Ada atau biasanya itu teman-teman itu kenalnya itu disebut dengan RGIC ya, atau itu ada risk profile, GCG atau good corporate governance, earning, dan capital atau modal ya. Nah, di sini saya akan membahas faktor penilaian permodalannya. Jadi yang saya bahas itu yang capitalnya gitu. Nah, jadi capital atau permodalan ini itu memiliki indikator. Antara lain indikatornya itu ada rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank. Nah, indikator ini itu digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risikonya, sesuai risk profile-nya ya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik banknya itu, juga sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Nah, jadi untuk mengukur tingkat kecukupan modal, Bank Indonesia itu sebagai pemegang otoritas tertinggi ya di sini ya, mereka itu menggunakan pendekatan rasio karya atau capital adequacy ratio. Teman-teman pasti udah belajar ya di mata kuliah analisis laporan keuangan syariah ya. Ada rasio CAR di situ ya, dan rumus-rumusnya teman-teman pasti udah ngerti lah gitu. Nah, jadi rasio CAR ini akan diterapkan lebih rendah atau lebih tinggi oleh BI. Jadi tergantung kebijakan BI-nya ya, apakah mereka akan menetapkannya lebih rendah atau lebih tinggi. Itu tergantung pada risk profile masing-masing perbankan, karena setiap bank itu memiliki tingkat risiko yang berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat secara sederhananya itu, bank yang dinilai sangat berisiko itu tentunya mereka akan mendapatkan pengawas dari Bank Indonesia yang lebih ketat gitu, yang akan meminta kebutuhan minimum modalnya yang lebih besar gitu ya. Mungkin untuk dari saya cukup segitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya silakan. Saya Dimas Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kualitas aset. Kualitas aset adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif. Kedua, ada debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Ketiga, ada perkembangan aktiva produktif bermasalah atau non-performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif. Keempat, ada tingkat kecukupan pembentukan, penyisihan, penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Kelima, ada kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Keenam, ada sistem kaji ulang atau review internal terhadap aktiva produktif. Kedelapan, ada dokumentasi aktiva produktif dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Penilaian terhadap faktor kualitas aset didasarkan pada dua rasio, yaitu yang pertama rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kedua, ada rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk
atau PPAPYD oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk atau PPAPWD oleh bank. Selanjutnya faktor manajemen. Penilaian manajemen adalah untuk menilai kualitas manajemen dengan cara mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Meliputi penilaian terhadap faktor manajemen yang mencakup dua komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bagi bank devisa sebesar 100. Kedua, bagi bank non devisa sebanyak 85. Setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai nilai kredit sebagai berikut. Yang pertama, bagi bank devisa sebesar 0,25, bagi bank non devisa 0,29. Skala penilaian untuk setiap pertanyaan atau pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, nilai 0 mencerminkan kondisi lemah. Nilai 1, 2, dan 3 mencerminkan kondisi antara. Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik. Selanjutnya ada faktor rentabilitas. Penilaian rentabilitas atau earning adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu yang pertama ada rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Kedua, ada rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Untuk hal ini sering digunakan dengan singkatan MOPO, yaitu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada return on asset, kedua ada return on equity, tiga ada net interest margin, keempat ada biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, kelima ada perkembangan laba operasional, keenam ada komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan, ketujuh ada penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dari prospek laba operasional. Faktor penilaian likuiditas. Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio, yaitu rasio alat likuid terhadap hutang lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Alat likuid meliputi kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank. Hutang lancar meliputi kewajiban segera, tabungan, dan deposito. Kredit meliputi kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan kredit sindikasi yang dibiayai bank lain. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi. Dana yang diterima meliputi deposito dan tabungan masyarakat. Yang kedua, pinjaman dari bukan bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, modal pinjaman. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank sebesar 115% atau lebih diberi nilai
kredit 0, dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100. Faktor penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan modal bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Penilaian peringkat faktor manajemen. Penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan dalam 4 peringkat sebagai berikut. Peringkat manajemen A mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Peringkat manajemen B mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Peringkat manajemen C mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan yang rendah terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Peringkat manajemen D mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Selanjutnya, penilaian peringkat faktor keuangan. Peringkat faktor keuangan adalah peringkat akhir hasil penilaian faktor keuangan. Proses penilaian peringkat faktor keuangan dilaksanakan dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Peringkat faktor keuangan ditetapkan sebagai berikut. Peringkat faktor keuangan 1 mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau unit usaha syariah tergolong sangat baik. Peringkat faktor keuangan 2 mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau unit usaha syariah tergolong baik. Peringkat faktor keuangan 3 mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau unit usaha syariah tergolong cukup baik. Peringkat faktor keuangan 4 mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau unit usaha syariah tergolong kurang baik. Dalam peringkat ini, bank atau unit usaha syariah mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha. Peringkat faktor keuangan 5 mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau unit usaha syariah yang buruk. Dalam peringkat ini, bank atau unit usaha syariah mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya, penilaian CAMELS. CAMELS merupakan metode atau suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi bank sebagaimana tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas pada risiko pasar. Hasil penilaian terhadap analisis CAMELS kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagai nilai kredit. Nah, batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.